Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan Yesus Kristus. Di hari kedua ini saya akan kembali men-sharingkan pelayanan saya. Tema kita hari ini adalah standar baru. Nasnya terambil dari Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika Anda hendak berkunjung ke negara lain, selain mempersiapkan koper berisi perlengkapan kebutuhan sehari-hari, Anda juga perlu mempersiapkan dana yang cukup, entah berupa tunai atau kartu kredit. Jangan lupa bahwa ketika Anda berada di negara lain, uang rupiah di dompet Anda tidak akan berlaku untuk transaksi jual beli. Anda perlu menukarnya dengan mata uang yang berlaku di negara tersebut. Untuk perjalanan ke Eropa beberapa waktu lalu, saya menyiapkan mata uang euro dan Swiss franc dengan kurs berkisar Rp19.000 untuk 1 euro atau 1 Swiss franc. Tidak hanya sampai di situ, Anda juga perlu menyesuaikan diri dengan biaya hidup masyarakat di sana, yang tentu saja berbeda dengan di Indonesia. Jika selama ini Anda bisa membeli semangkok mie dengan harga Rp20.000, maka di Swiss untuk porsi yang sama Anda harus mengeluarkan setidaknya 12 euro atau Rp240.000. Apalagi Swiss selama ini dikenal sebagai negara dengan standar hidup tertinggi di Eropa. Anda tidak bisa memaksakan standar hidup di Indonesia dengan masyarakat di Swiss. Yang perlu Anda lakukan adalah melepaskan standar lama kita dengan yang baru. Meskipun hal itu tidak mudah, karena kecenderungan kita adalah membandingkan dengan harga-harga yang lebih murah di Indonesia. Perlu waktu untuk bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan baru kita. Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, segera mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun karena tidak bisa lagi makan daging dan roti yang selama ini mereka nikmati. Demikian pengakuan mereka. Allah mendengar sungut-sungut mereka dan mengirimkan mana pada pagi hari dan burung puyuh pada sore hari. Apakah hidup mereka terpelihara? Tentu saja. Apakah mereka puas? Tidak. Mereka tetap mengeluh kepada Tuhan. Dari sini kita belajar bahwa meskipun bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, namun untuk mengeluarkan Mesir dari pikiran mereka tidak mudah. Sehingga muncul ungkapan sindiran, lebih mudah mengeluarkan umat Israel dari Mesir daripada mengeluarkan Mesir dari pikiran umat Israel. Dalam banyak hal mereka terus bersungut-sungut kepada Musa, sehingga Tuhan tidak mengizinkan mereka masuk tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Sebagai manusia baru di dalam Kristus, kita perlu terus menanggalkan manusia lama yang dikuasai oleh ego dan nafsunya yang menyesatkan. Kenyataannya tidak mudah, karena kita masih hidup di dalam natur dosa. Oleh karenanya, Anda dan saya terus mengizinkan Tuhan memperbaharui roh dan pikiran kita, supaya kita dapat menyesuaikan diri dengan kehendak Allah, yaitu di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin.